Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asrah sadrana bi faidil iman bik jamili tawakkul alaik wa ahdina bi ma'rifat wa minna syahadati sadinik innaka liman maula wa ni'mat nasir. Allah. Baik Bu sekalian, alhamdulillah, pertama saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk wawancara bersilaturahim di majelis yang mulia ini dengan selaku karena saya 7 tahun di majelis tabligh dan sekarang digeser turun ke sebelah ke majelis tarjih. Ini saya ini entranya nganyari, belum, masih buta tentang ketarjihan ya, tapi karena diberi amanah ya saya berupaya sebisa saya, sehingga mohon ditegur kalau nanti ada statement saya atau apa yang saya sampaikan sekiranya menurut jenengan itu bertentangan dengan tarjih, langsung saja diinterupsinya, apa-apa silakan. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Sukarso tadi itu. Ini kalau bisa menjadi semacam pakem ya, format baku ke depannya, karena setiap tahun kita pasti akan menghadapi kepanitiaan kurban, sehingga tetap perlu diupdate, perlu diremajakan, perlu di refresh terus ilmunya, teknisnya ya, karena akan terus berkembang ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tentang fikih kurban ini juga terus diremajakan oleh majelis tarjih pusat ya, selalu ada revisi-revisinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kurban ya. Kurban itu secara bahasa dari kata koruba, yakrubu, kurban, koribun dan seterusnya. Artinya bisa dekat, hampir, ya, mendekati, ya, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab, kurban disebut juga dengan udhiyah. Udhiyah, ya. Udhiyah bentuk jamak dari kata dohiyah, yang berarti binatang sembelihan. Disebut juga dengan nahr. Nahr itu yang disebut ibadah kurban. Baik. Apa itu udhiyah? Nanti saya sampaikan di dalam summary atau ringkasan dari tentang fikih kurban ini. Setelah saya pelajari, majelis tarjih pusat itu memiliki 3 pegangan kitab. Yang pertama fikih sunnah, yang kedua fikih Islam ba'adillatuhu, yang ketiga subulus salam. Ada 3 kitab ini dipakai untuk rujukan yang sifatnya klasik ya. Nanti dipadukan dengan yang kontemporer. Nah, menurut saya sabik dalam fikih sunnahnya, al-udhiyah itu adalah nama bagi binatang yang disembelih, baik itu berupa unta, sapi maupun kambing ya, dan sejenisnya. Pada hari nahar 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 alias berapa? 4 hari berarti ya. Waktu untuk kurban itu adalah 4 hari. Sedangkan dalam fikih Islam ba'adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhairi yang katakan udhiyah itu adalah nama bagi hewan yang dikorbankan atau nama bagi hewan yang disembelih pada hari itu kurban. Dengan demikian udhiyah itu adalah hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Ya, hari pertama saja berarti. Kalau disebut udhiyah berarti ya hanya di hari pertama. Nah, apa pilihannya majelis tarjih tentang definisi ini? Majelis tarjih lebih memilih pendapat dari Wahbah Az-Zuhairi, yaitu korban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu tertentu, atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar. Baik. Apa dasar hukumnya berkorban?
Pertama, ini ayat yang paling populer, yaitu apa? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini dasar yang pertama. Sungguh kami telah karuniakan kepadamu nikmat yang sangat banyak, kal kautsar. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu atas nama atau karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini dasar yang paling kuat, paling gampang menyebutkan tentang kenapa kita mesti berkorban. Ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan ini ayat ini menjadi dasar bahwa berkorban itu wajib. Karena apa? Karena perintah berkorban dalam ayat ini setelah perintah sholat menggunakan waw atau wanhar. Fasholli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar. Jadi sholat yang wajib 5 waktu wajib, maka berkorban juga wajib. Itu logis ya. Logis kalau ada ulama yang mewajibkan berkorban. Ini ayat yang pertama. Yang kedua adalah Al-Hajj ayat yang ke-36. Ini landasan yang kedua. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan unta tersebut bagi kalian merupakan bagian dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Fiha khair, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika proses penyembelihan itu dalam keadaan shawaf, dalam keadaan berdiri. Jadi kalau jenengan lihat di YouTube ada cara menyembelih unta, yaitu caranya gimana, Bang? Untanya diapakan? Dibiarkan tetap berdiri saja, langsung disabet dengan pisau yang sangat tajam oleh penyembelihnya. Ya berdiri aja. Setelah itu baru roboh gitu ya. Fa idza wajabat junubuha, kalau udah roboh artinya sudah selesai disembelih, maka ada 3. Fakulu minha, pertama dari sembelian itu sebagiannya silakan dimakan oleh shahibul kurban, oleh kita yang berkorban. 1. Yang kedua, wa ta'imul qani', kemudian berikan kepada orang yang tidak fakir, orang yang nggak membutuhkan. Sebagai apa? Hadiah, sifatnya hadiah. Tahadu, tahabu, salahlah kamu memberikan hadiah supaya ada semakin rasa cinta sesama. Jadi untuk merekatkan hubungan, mengakrabkan, memersatukan, menimbulkan sayang, itu jangan hanya diidentikan korban untuk orang yang tidak mampu, jangan. Jadi ada untuk diri sendiri, ada untuk handai taulan karena hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, persahabatan, yang kolega gitu. Nah, baru yang ketiga, wal mu'tarro, dan mereka yang fakir, yang miskin. Ada 3 itu. Cuma jenengan jangan sampai kebablasan. Oh, ternyata dapat bagian ya untuk yang ini, yang korban. Dapat. Akhirnya ditanya sama panitia, jenengan pengen dapat bagian apa? Ya, saya korbannya kan seekor kambing. Boleh nggak saya minta 1 paha sapi? Oh, korbannya kambing minta paha sapi, bagaimana Mas Ian? Ini cuman jasa pembolengan namanya, bukan korban namanya. Oh enggak, saya butuh ini aja, hanya butuh kambing, paha atas, terus apa lagi, paha bawah, terus dada, terus iga, terus kepala, lihat kabeh malah. Ya, maksudnya ya yang proporsional lah gitu. 1. Nah, yang kedua untuk hadiah. Nah, yang ketiga. Jadi jangan itu kalau ada orang datang ngasih korban itu jangan, lu saya nggak miskin, berarti jangan kurang ilmu, nggak gitu. Memang salah satu fungsi dari korban itu untuk mengakrabkan, menyambung kekerabatan, persahabatan. Memang iya. Jadi jangan ditolak ya. Muhammadiyah punya paham termasuk kepada yang non muslim.
Ya, itu termasuk di. Apalagi kalau punya target dakwah, itu lebih-lebih lagi, gitu ya. Tapi nanti kalau dikaji secara lebih luas lagi, maksudnya non Muslim yang zimmi. Kalau yang harbi nggak boleh. Kalau yang sedang memusuhi memerangi kita ya jelas nggak boleh. Ya, kayak Zionis Israel ya jelas nggak boleh. Ya. Atau kapan itu dipatani di Thailand Selatan atau di Moro dan sebagainya. Tapi kalau kita Indonesia kan nyaris semuanya kan kafir dhimmi, artinya bersahabat dengan kita. Apalagi Muhammadiyah punya, saya alhamdulillah pernah waktu masih merintis di Unmuh di Kupang, saya pas berkesempatan ke sana baru merintis tahun 2005-an itu, baru awal-awal. Ya mayoritasnya mahasiswanya kan mahasiswa Kristen memang, ya di Kupang, tapi di Papua lebih-lebih lagi. Itu fikih kita begitu lah. Untuk non muslim itu diperkenankan, apalagi punya target dakwah. Baik. Nah, sekarang yang hadis Nabi ini ada dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia katakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha, yaitu pada waktu sholat Idul Adha. Falamma insarafa ata bikabsin fadabahu. Nah, setelah sholat Id selesai, beliau beranjak dari sholatnya, maka beliau membawa gibas kambing. Gibas itu maka kemudian disembelih oleh beliau. Nah, ketika menyembelih itulah beliau katakan Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Dengan menyebut asma Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, korban ini dariku dan dari orang-orang yang belum mampu berkorban di antara umatku. Ya, Nabi pernah mengatasnamakan beliau sendiri dan juga untuk umatnya yang belum mampu, ditarik oleh Nabi SAW. Nah, nanti makanya mungkin waktu sedikit ya saya sampaikan. Terus gimana dong misalnya kita di sekolah-sekolah, ya kan, banyak iuran, satu kelas dapat satu kambing. Nah, itu dihitung kurban enggak? Tergantung. Kalau hanya iuran totalnya dapat sekian, kemudian diserahkan tolong berikan kambing, itu nggak akan jadi korban namanya. Sedekah. Gimana supaya jadi korban? Ada caranya. Ini tugasnya guru agama yang menyadarkan. Itu apa? Kumpulkan dulu satu kelas itu, misalnya dapatnya 3 juta. Setelah itu disadarkan kepada anak-anak itu. Anak-anak, ayo kita sekarang ikhlaskan. Menurut kalian, ini pantasnya diatasnamakan siapa di antara teman kita? Ketua kelas. Oh, ketua soalnya pakai money politik, makanya aku harus dapat ini. Nah, misalnya gitu, diserahkan ke satu orang. Jadi atas sama satu kelas, kemudian diserahkan satu orang. Dialah yang berkorban, sumbernya dari bantuan teman-temannya. Jadilah dia nilainya apa? Korban. Wah, ngono berarti penasih atas nama. Nah, itu berarti belum berhasil menanamkan akhlaknya. Kan gitu. Ditumbuhkan akhlaknya demi saudaranya supaya bisa berkorban. Saya berkorban untuk saudara saya. Bagus untuk mentakdim, mendidik anak-anak, bagus. Itu contoh. Baik. Tadi saya sampaikan bahwa dari 3 dalil itu ulama beda pendapat mana ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Yang mewajibkan ya tadi saya sampaikan soal kausar itu memang redaksinya itu mengarah ke wajib. Fasholli li rabbika wanhar, perintah al-aslu fil amr lil wujub. Jadi asal dari perintah itu wajib. Perintah sholat wajib, berarti sebelahnya juga wajib. Wanhar itu adalah setara dengan fasholli, maka sholatlah dan berkorbanlah. Dua-duanya sama, dilakukan dalam satu nafas. Ya. Kalau sholat wajib berarti korban juga wajib. Itu bagi yang mewajibkan. Di antaranya madhab Hanafi, Al-Auza'i dan Maliki itu meyakini korban itu wajib. Korban itu wajib. Nah, kemudian yang satunya lagi
Kenapa kok tidak semuanya menyatakan itu wajib? Karena ada hadis yang menyatakan kelonggarannya. Jadi ada kata-kata siapa yang memiliki keleluasan harta. Ini yang wajib dulu ya. Jadi siapa yang memiliki keleluasan harta tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Jadi kata-kata jangan mendekati tempat sholat kami itu dimaknai ini sudah wajib. Karena tidak berhak untuk sholat idul kurban. Kasarannya begitu, kalau dia nggak mau kurban. Ini pandangan yang mewajibkan. Nah, yang tidak mewajibkan, ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Sebagai mazhab Maliki, ini tidak mewajibkan. Hukumnya sunnah muakkadah. Dasarnya adalah Sahih Muslim. Apabila telah masuk hari ke-10 bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu itu ingin berkorban, kata-kata yaitu man arada minkum, siapa di antara kalian yang ingin. Nah, kata-kata man arada itulah yang menjadikan landasan, berarti tidak wajib, itu sunnah muakkadah. Nah, cuman penyakitnya kita ini begitu sekalian. Tahu sunnah akhirnya apa? Ya sak kobere sak mampunya. Ini jadi masalah. Karena apa? Ada kata sunnah muakkadah. Ini yang dipegangi juga oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak wajibkan. Muhammadiyah masuk yang mensunnahkan. Sunnah muakkadah. Saya ingin tekankan begini sekalian. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang muakkad, artinya ditekankan betul. Jadi diperjuangkan. Gimana cara memperjuangkannya? Nah, ikutilah mereka-mereka yang berhasil memperjuangkannya. Umumnya gimana caranya? Yang paling umum itu adalah menabung. Bukti kalau kita serius itu apa? Kita menabung tiap hari misalnya. Kalau sekarang itu harga kambing berapa? Rata-rata berapa? 3 juta. Anggap ya 3 juta, berarti kira-kira tuh kita nabung tuh 10.000 per hari. Itu bukti kita itu memahami apa itu makna sunnah muakkadah itu begitu. Ditekankan itu begitu. Alhamdulillah keluarga kami sudah bertahun-tahun begitu caranya. Soalnya kita itu punya penyakit, Pak. Diserang dari 2 pintu, dari dalam sama dari luar. Dari dalam kita punya sifat bakhil. Semua manusia punya potensi bakhil. Yang kedua digempur sama iblis supaya kita bakhil terus. Pas menjelang masuk ada panitia kurban, waduh duit entek. Akhirnya apa? Nggak pernah bisa kurban, itu caranya. Punya, 3 juta geleng-geleng rek, wakeh. Akhirnya apa? Eman-eman untuk kurban. Itu penyakitnya kalau kita itu mendadak itu begitu. Makanya belum lagi secara mental lebih bagus kalau tiap hari kita bersedekah, itu lebih bagus sekali. Makanya saya juga sarankan, tapi nggak tahu dengan lazismu ada beda nggak? Kalau saya malah nyarankan sedekah itu, bayar zakat itu jangan tahunan. Kan biasanya kan Ramadan tuh pada semuanya. Ini berat loh, nggak gampang loh orang itu mengumpulkan. Misalnya gini, kalau tiap bulan dia misalnya 250.000 zakatnya, setahun berapa? 3 juta. Itu bisa pusing, Pak, 3 juta. Apalagi pas mengeluarkan, anak-anak minta dibelikan baju. Iya gitu, nah ini. Ya, bayar zakat kalau gitu klambi, nah, gitu. Nah, makanya kemudian saya sarankan itu kalau kita masih, mohon maaf, kita masih berat, masih bakhil itu justru digempur dengan setiap hari sedekah itu caranya. Kalau zakat ya sebenarnya tiap bulan lah ya, kalaupun enggak tiap bulan. Saya seperti itu. Ini memaknai sunnah muakkadah seperti itu ya. Nah, sekarang macam-macam binatang kurban. Ada yang bertanya, bolehkah berkurban dengan ayam? Kurban ayam ya ayam sorry, nggak bisa, Bang. Karena kurban itu haruslah namanya bahimatul an'am. Ya. Bahimatul an'am itu dalam surah Al-Had 34. Yaitu apa? Wa likulli ummatin ja'ana mansakan yadkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut asma Allah terhadap bahimatul an'am, terhadap binatang ternak yang direzekikan Allah kepada mereka.
Nah, apa itu bahimatul an'am? Bahimatul an'am itu cuma ada 3 jenis saja. Yaitu apa? Unta, sapi, dan kambing. Cuma itu saja. Unta, sapi, kambing. Unta ada jenisnya, sapi ada toleransi, misalnya kerbau, kambing ada domba, biri-biri, dan seterusnya. Ya, kerbau kerbau masih kategori sapi. Ya, jadi 3 macam. Jadi unta, sapi, kambing. Itu saja. Ini ayam, bebek, mentok, apa gitu, Pak? Meri, dan seterusnya itu tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Nah, gimana kalau laki perempuan? Itu adalah dalam bab kurbannya tidak ada namanya, itu menyangkut kesetaraan gender, ya. Sama, laki perempuan sama. Jadi baik itu sapi laki perempuan, kambing laki perempuan, unta laki perempuan, semuanya statusnya sama, boleh berkorban dengan baik jantan maupun betina. Ya. Nah, kemudian kalau mengenai kelayakan, ya, kelayakan dan tidak layaknya binatang dikorbankan itu ada beberapa. Yang layak adalah yang akron, itu bertanduk lengkap. Bertanduk tapi cuma sebelah, itu berarti masih belum memenuhi kriteria. Ya, tanduk 2 ya 2, lengkap. Yang kedua samin, gemuk, itu ya bentuk ukuran wajar, ya, tidak sampai kurus kering, apalagi kena stunting, ya. Jadi kambing kena stunting, kambing sampai berdiri pun tidak kuat, ya. Kemudian warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya, al-amlah. Ini relatif, warna sebenarnya relatif, ya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan apa, kondisi fisik yang bagus, ya. Di dia itu kelihatan meyakinkan ini adalah sehat, tidak kurus, ya. Kemudian kondisinya itu baik. Nah, yang nggak layak misalnya apa? Yaitu yang al-aura, yaitu yang buta, matanya yang jelas butanya. Yang kedua yang sakit, ya, mardohnya. Kalau tahu ini sakit, nggak boleh untuk korban. Di sini letak pentingnya dokter hewan, ya, untuk mendeteksi kondisi ini sakit apa sehat. Nanti ini secara konsekuensi hukumnya ini dibutuhkan. Gak ada yang tanya, kan nggak ada syaratnya harus dapat sertifikat sehat. Di Quran, di Sunnah kan nggak ada. Iya, tidak ada, tetapi itu konsekuensi logis dari menjalankan perintah. Yang utama korban itu mesti sehat. Maka kemudian walaupun nggak ada perintah, mana sertifikatnya kan nggak ada. Tetapi itu sebenarnya sangat bagus untuk apa? Memastikan kesehatan. Apalagi sekarang ada macam-macam, ada masalah apa dulu, PMK yang gitu misalnya, dan seterusnya. Kemudian al-arja, yaitu yang pincang. Yang pincang juga, tahu pincang, jangan baik korban. Yang ketiga, yang keempat al-kasir, yaitu kalau dia ini kurus, ya, kurus sehingga nanti khawatirnya disembelih tinggal tulang dan kulitnya saja, ya, karena saking kurusnya, ya. Nah, kalau jenengan jualan binatang kurban, ya jangan saya menjual yang jelas-jelas kurus, jangan, jelas-jelas kurus, sakit, pincang, buta, ya jangan. Saya pengertian sih nggak roh, jangan gitu, malah. Sudah tahu buta, pincang, ya, kurus, ya, kemudian sakit, jenengan jual, jenengan dosa karena tahu hukumnya. Jangan memanfaatkan kelemahan dari membeli, ya, jangan. Baik. Nah, yang kriteria nggak kalah pentingnya dari segi umur, yaitu apa? Kalau unta itu minimal 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing itu 1 tahun. Nah, masalah di sini apa? Masalahnya nggak ada akta kelahirannya. Nggak ada. Ada akta kelahiran kambing ada? Nah, itu berarti gimana dong? Ya udah, percaya aja sama yang jual atau yang melihara. Ini gimana kalau ini umurnya berapa? Setahun kurang sehari. Ya udah, besok tak belikan. Pas tadinya gitu misalnya. Nah, inilah masih kita perlu merapikan ini. Jadi kalau kita mau ikuti betul
fikih kurban ini, kalau jelas sebagai penjual binatang kurban itu, jenengan harus dimulai yang tertib. Ya ibaratnya punya akte lah ini, ibaratnya punya akte kelahiran. Ini lahir kapan, dipoto, itu lebih meyakinkan. Mantap, ini betul-betul lebih dari setahun, nah, gitu. Nah sekarang ini belum ada yang begitu. Ada banyak sudah pakai akte kelahiran, sudah ada ya? Oh ya ada. Oh itu sudah ada recording itu bagus. Itu betul-betul sesuai sunnah. Jadi intinya memastikan lebih dari setahun. Kalau kambing, kalau sapi 2 tahun. Kalau unta di sini kapan-kapan ya kalau unta? Karena ada kan? Ada yang korban unta di sini. Ada. Kebun binatang, itu malah ditangkap polisi nanti malah nyembelih korban unta di kebun binatang. Itu betul yang tanyakan tadi. Kriteria dari segi jenis kelamin tidak ada, ya. Jadi nggak ada dalil yang mengkhususkan harus laki, harus perempuan, nggak ada. Baik. Nah, jumlah hewan kurban. Jumlah hewan kurban. Seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Itu udah namanya sudah berkurban cukup, ya. Seekor kambing. Ini mengenai waktunya. Nah, kalau sapi itu patungan maksimal 7 orang udah lazim ya. Nah, tapi untuk unta ini bisa sampai 10 orang. Dari sinilah maka kemudian akhirnya muncul terobosan fikih baru di Muhammadiyah itu mengenai jumlah pekorban patungan. Ini disampaikan oleh Prof. Wawan Gunawan, Associate Profesor Wawan Gunawan, Majelis Tarjih Pusat. Dia sampaikan gini, ilustrasinya begini. Kenapa kalau sapi maksimal 7 orang, kalau unta bisa 10 orang? Ini beliau menangkapnya secara spiritnya itu begini. Mengenai value, mengenai harga dari unta. Dibalik sekarang, gimana kalau misalnya ada orang ingin patungan sapi limusin? Berapa harganya kalau limusin, Pak? Minimal limusin. Ada 25. Minimal itu ya. Ya kayak yang biasanya presiden kurban kan 100 juta, 150 juta gitu kan. Nah. Oh, beli artis berarti ya? Ada miliar juga. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi Majelis Tarjih Pusat itu untuk berpikiran sebenarnya jumlah itu batasan fix ataukah batasan melihat realitanya. Kalau misalnya orang pengen korban limusin harga 100 juta, dibatasi kalau nggak 7 orang nggak ngangkat. Ini apakah sampai pada makosid syariahnya? Itu yang ditanyakan. Maka kemudian diangkat. Berarti kalau misalnya wajarnya 7 orang itu adalah 25 juta, harga sapi, karena sekarang 3, karena tadi 3 sekarang, kalau patungan 3 jutaan kan, berarti kan 20 lebih, 25. Artinya kalau sampai ada sapi harganya 100 juta, maka pakai fikih pendekatan Muhammadiyah itu apa? Tidak harus 7 orang. Boleh juga bahkan 20 orang. Karena mengingat harganya yang berlipat-lipat daripada yang wajar. Ini terobosannya fikih Muhammadiyah. Silakan dibuka YouTube-nya ada Prof. Wawan Gunawan, Associate Profesor ya. Majelis Tarjih Pusat. Itu yang beliau sampaikan. Baik. Nah, yang gak kalah pentingnya adalah kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan kurban itu, start awalnya itu adalah kalau dihitung secara waktu adalah kewajaran kira-kira itu kapan berakhirnya sholat Id itu, sholat Idul Kurban. Kalau kira-kira kita di sini jam berapa? Jam 7 ya. Sudah selesai jam 7. Jadi setelah itu baru kemudian sah penyembelihan binatang kurban. Sebelumnya nggak sah gitu. Misalnya habis subuh langsung disembelih, walaupun tanggal 10 itu belum sah. Karena apa? Belum pelaksanaan sholat Id. Karena Nabi itu mencontohkan penyembelih kurban itu setelah selesai sholat Id baru kemudian menuntun kibasnya tadi itu kemudian disembelih. Jadi urutannya harus sholat Id dulu. Nah, maka pakai kelaziman saja. Misalnya selama ini jam 7 selesai, jam 7 kalau ingin efektif, misalnya kalau mungkin wanita besar, misalnya di satu masjid itu sampai ratusan korban,
kambing misalnya, udah kalau gitu kemudian langsung di waktunya harus limit banget, jam 7 tepat dimulai karena sudah selesai sholatnya, boleh gitu. Tapi kalau nengah-nengah sholat langsung korban, ya terus uangnya berarti nggak sholat itu berarti mana? Ini malah tambah gak karuan, itu malah berlebihan, nggak boleh. Berakhirnya kapan? Berakhirnya pada tanggal 13 Dzulhijjah saat menjelang terbenam matahari. Karena apa? Hitungan Hijriah itu adalah maghrib. Jadi disebut 1 Ramadan itu adalah kalau sekarang puasa, kemarin maghrib itu ngitungnya tanggal 1 kan gitu ya. Nah, maka sama 10 sampai 13 Dzulhijjah hari tasyrik yang terakhir itu ngitungnya adalah sampai menjelang maghrib. Mosok enak sing kurban ngono, Pak. Ya mungkin saja misalnya apa? Ini pernah ya, walaupun enggak hari terakhir itu ada yang empot-empotan, Pak. Jadi ngambil kambing, ngambil sapi kalau usah dari sebelahnya Bromo sana, sebelahnya Jemplang sana, mana itu? Senduro enggak tahu. Ditunggu di sini targetnya misalnya habis duhur. Ternyata sampai menjelang maghrib enggak datang-datang. Wah, itu spot jantung itu karena hari terakhir. Cuman kalau sampai meleset maghrib kan sudah bukan kurban lagi, namanya sedekah kan. Oh, itu menegangkan itu. Karena batas akhirnya adalah tanggal 13 Dzulhijjah menjelang maghrib. Nah, gitu. Ini juga perlu dipertimbangkan oleh penyelenggara. Baik. Siapa yang menyembelih? Yang menyembelih itu yang afdol adalah yang bersangkutan. Yang afdol yang bersangkutan. Kalau bisa Nabi pun langsung fadabahahu. Jadi langsung Nabi yang menyembelihnya. Jadi langsung Nabi sendiri. Tapi ini menyangkut namanya mentalnya kita itu kadang nggak mentolong, lihat darah, lihat apa kecil-kecil itu nggak mentolong ya. Saya juga terus terang belum lama, saya itu tega menyembelih itu belum lama saya. Tak tega-tega nih karena saya itu nggak tega kan melihat itu. Ini mungkin baru 4 tahun nih saya itu berani nyembelih sendiri. Mak kemarin itu nah itu mungkin nanti siapa nanti yang akan menjelaskan. Karena saya kalau dipromosikan, kemarin saya memberanikan diri untuk menyembelih sapi pertama kali di pamer ini Pak, made in luar negeri pokoknya ini. Ini nggak pernah asah, itu sudah nggak pernah karatan, itu sudah tajam dengan sendirinya. Itu sekali babat langsung. Saya kadang dipromosikan begitu, saya beranikan. Oh, ternyata tuh atos juga, ternyata nggak seperti yang dipromosikan. Waduh, kayak kena promosi saya. Duh, ternyata kok nggak landep, ya Allah. Nah itu, udah saya apa katanya kertas, daun, ya sudah. Ternyata ketol juga ternyata gitu. Nggak seperti banyak saya itu langsung terbelah mudah. Ternyata, dengan tenaga yang ekstra baru kemudian bisa. Nah ini namanya juga mendolimin. Nah, itu saya kira tidak memenuhi syarat ya kalau menurut ihsannya dalam menyembelih. Baik. Tata cara menyembelih, ini yang sering ditanyakan, khususnya yang pertama menggunakan alat penyembelihan yang sangat tajam, harus sangat tajam, bukan cuma tajam, sangat tajam. Semakin tajam semakin sunnah, karena semakin sebentar prosesnya itu semakin berkurang rasa sakit dari yang disembelih. Nah ini yang sering ditanyakan, menghadap kiblat. Memang ada tuntunan menghadap kiblat. Ya, ini urusannya merangkum semua dalil besar. Muhammadiyah pemahamannya sama, diupayakan menghadap kiblat. Tapi ini adalah etika, memang sampai tingkatan adab, bukan sampai kewajiban. Ya, tapi Muhammadiyah mengambil sama, yaitu menghadap kiblat. Ya, jadi menghadap ke arah kiblat, hewannya dari kiblat. Tentu saja kita juga begitu kan. Kalau menghadap kiblat berarti kan posisi kepala di selatan. Nih, selatan, dia main kiblat. Menyembelihnya kan nggak mungkin di depannya, mesti di belakangnya. Jadi sama juga akhirnya yang menyembelih juga akhirnya menghadap ke kiblat. Itu ya diupayakan. Kemudian berdoa. Sudah tadi yang kita contohkan doa Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Nah, kemudian ini nanti sudah urusannya dengan nanti untuk memotongkan yang tepat di bagian mana di lehernya itu, urat nadi atau tenggorokannya bagaimana itu ya. Kalau ada tambahnya itu, kalau kita baca dalam Syarah Arba'in Nawawiyah misalnya, dalam kitab Al-Wafi misalnya disebutkan misalnya adabnya itu adalah jangan menampakkan
pisaunya itu di hadapannya mau disembelih. Jangan malah harta beleh, jangan gitu malah. Itu bikin stres malah ya, bikin stres ya. Disembunyikan. Dia taunya pas menjelang hanya itu satu. Yang kedua itu yang tidak ada hubungannya jangan didekatkan. Itu urut. Ini pentingnya menata area pembantaiannya, penyembelihannya itu harus steril dari binatang kurban yang lainnya. Itu saya hampir setiap kepanitiaan itu teledor dalam bab ini. Teledor dalam bab ini. Jadi kayak dianggap terus podo-podo wedhuse gak apa-apa, gak roh juga apa-apa. Enggak gitu. Adab kita enggak gitu. Adabnya apa? Ya kalau ini area penyembelihannya jangan sampai ketahuan, yang calon-calon itu jangan sampai ketahuan, ya. Jangan sampai tahu gitu. Diupayakan. Gimana? Setidaknya apa dipakai? Ada hijabnya, jangan sampai kemudian malah kan. Karena suara juga punya pengaruhnya. Ini untuk mengurangi tingkat stres dari calon-calon yang akan dikurbankan berikutnya. Ya itu saja saya kira ya. Mohon maaf karena waktunya. Oke, silakan. Baik, pertama harus dipahami dulu dalam paham Muhammadiyah tadi itu, satu kambing itu kalau ditanya kecukupan itu cukup untuk satu keluarga, itu dulu dipegang dulu. Misalnya kita punya keluarga, suami istri punya anak 20, ini misalnya ya, itu satu ekor kambing itu cukup untuk atas nama satu keluarga besar, itu cukup. Artinya sudah memenuhi syarat, dia sudah menjalankan perintah untuk berkorban. Satu. Nah yang kedua, kenapa sampai muncul ada orang ini untuk saya dan keluarga saya? Nah itu kan. Maka ini bisa jadi yang bersangkutan memiliki pemahaman itu, kalau punya keluarga 6 maka korbannya harus 6. Tapi karena nggak punya, akhirnya diatasnamakan keluarga. Mungkin itu kenapa sampai punya pikiran begitu. Satu. Nah maka tugas kita itu untuk menyadarkan itu dengan cara hadis yang pertama tadi saya sampaikan, hada anni wa an ummati man lam yudohi. Ini adalah untukku dan untuk umatku yang belum mampu untuk berkurban. Sehingga sebenarnya ya Mas Ardi, itu tidak perlu aslinya, tidak perlu. Karena apa? Nah, tugasnya apa? Tugasnya pekurban itulah, sohibul kurban itu untuk menjelaskan, hei anak istriku, sekarang ini kita kurban di asalam 1 ekor kambing ya. Itu udah namanya sudah mewakili satu keluarga, walaupun tidak disebutkan di dalam list yang 7 itu sudah memadai. Gimana kalau merasa nggak mantap, akhirnya terus kami tolong dicantumkan, ya wis cantumkan nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya aslinya sudah memadai, sudah cukup, walaupun hanya kepala keluarganya yang dicantum. Ngerti ya? Baik, panitia apakah berhak dapat bagian? Jawabannya, atas nama panitia tidak berhak untuk mendapatkan. Atas nama panitia. Terus gimana kalau kita ingin menghargai kinerjanya panitia itu? Itulah pentingnya mengorganisasikan kepanitiaan kurban. Bisa pakai kasnya masjid kalau dia masjid, atau kasnya warga kalau dia warga. Itu adalah dipakai untuk upahnya memboleh untuk panitia semuanya. Itu. Tetapi kalau misalnya ternyata kas tidak punya, apa nggak ada apa kecuali hanya itu, maka yang dibolehkan adalah memberikan kurban itu bukan karena dia sebagai panitia, tetapi sebagai di antara 3 tadi itu saja, yaitu qoni atau mu'tar. Qoni berarti yang bukan miskin sama yang miskin. Kalau panitia kan insya Allah bukan yang miskin, kan berarti mungkin masuk yang qoni namanya. Qoni itulah bagiannya, hadiah untuk mereka yang terlibat dalam proses ini, namanya qoni. Al-qoni itu yang mendapatkan legitimasi untuk mendapatkan. Tapi jangan disebut itu karena sebagai panitia aja. Tapi masuk kategori yang qoni, mereka yang tidak membutuhkan tetapi demi untuk ya ungkapan terima kasih apa semacam itu.